Halo semuanya, saya dari kelompok 2 Umniyati Zulfa dengan NIM 2312-116 dan dua teman saya yakni Amal Abdullah Ahmad dengan NIM 2312-133 dan Pini Rahayu dengan NIM 2312-129. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Dr. Helna Nelis MPD. Nah, jadi pada video kami kali ini akan membahas tentang tema nifaq. Pasti teman-teman bertanya, apa sih nifaq itu? Nah, jadi kata nifaq berasal dari bahasa Arab ya, dari kata kerja nafako yang mempunyai arti membuat lubang dua arah atau menyembunyikan jalan keluar. Jadi seperti ini tuh bisa dikatakan seperti perilaku hewan gitu yang membuat lubang tersembunyi untuk melarikan diri. Nah, jadi itu adalah menurut bahasa. Dalam arti lain yang hubungannya itu dengan manusia ya, kata nifaq ini tuh bermakna bermuka dua gitu atau menyembunyikan sesuatu dari orang lain. Itu adalah pengertian nifaq menurut bahasa. Nah, selanjutnya itu adalah pengertian nifaq menurut istilah, yaitu yang merujuk pada sesuatu kemunafikan atau ketidakjujuran seseorang gitu dalam beragama, di mana seseorang yang munafik adalah orang yang mengaku beriman tetapi ternyata dia tidak beriman. Jadi intinya perkataan sama dengan yang di hatinya itu berbeda ya, tidak sesuai gitu dengan apa yang dikatakannya. Jadi itu adalah pengertian nifaq. Bisa kita ambil ya bahwa pada intinya sikap nifaq itu sama dengan munafik. Jadi tidak jauh gitu dari munafik, di mana sikap atau sifat nifaq ini pasti akan membuat orang itu akan munafik. Dimana kan orang yang kita tahu orang munafik itu pasti kalau di depan orangnya berkata baik, tapi pada saat orang itu udah lewat gitu ya, kita ngomong di belakangnya, wah dia itu buruk. Jadi berbeda gitu dengan apa yang dikatakan di depan orangnya dengan di belakang. Begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis dari mana ini? Aneh habis pulang dari Mekah, habis haji. Habis haji. Oh, alhamdulillah. Iya. Habis dari haji. Jadi aneh ini habis haji. Nah, hari ini tuh aneh baru landing. Baru sampai nih baru sampai? di tanah air di Indonesia. Buset. Iya, alhamdulillah. Kesini naik apa ke Jakartanya? Naik pesawat. Oh. Mekah. Dari bandara ke Jakarta. Oh, dari bandara Iya. ke Jakarta ya naik biasa, naik mobil Alphard. Oh, mobil apa tuh? Iya. Alhamdulillah nih, semoga ya doain aja ya hajiannya, Iya. haji mabrur. Amin ya Allah, amin. Apalagi kan di kampung kita ini kan belum ada Iya. haji. Alhamdulillah sih di kampung ini tuh Mas dong ini yang Nah, iya, baru makanya itu. apa haji di kampung ini. Alhamdulillah. Satu-satunya Ya. lagi. Iya, saya sih nggak ngeria ya. Alhamdulillah. Iya. Oh iya. Bisa. Siap. Udah, aneh mau Yaudah. packing barang-barang dulu nih. Aneh masuk mau ngarit ini juga apa? Ngarit Ah. rumput dulu Oh, iya. buat Siap. sapi soalnya. Siap. Iya. Assalamualaikum. Ya, makasih ya, Saya- Pak Haji. Hati-hati. Bang, gua ada Ya. cerita nih, Bang. Kenapa, Bang? Aduh, nggak ada rokok, nggak ada kopi dong nih. Ayo kopi doang ini kita. Iya, aduh. Cerita tadi kan si Mas Amar ya, dia kan habis pulang haji tuh. Aduh. Habis pulang haji. Alhamdulillah. Pulang haji ke sini naik apa gue bilang gitu. Ah. Naik pesawat. Terus bilang pesawat bisnis sih. Dia Buset. iya banget kayak gitu bilangnya, pesawat bisnis. Gue mau buset dah kata gue. Terus habis itu bilang apa? Terus gue nanya kan dari bandara ke rumah naik apa gue bilang gitu. Terus dia bilang naik apa? Terus Buset. kata gue buset ya. Oh, yang iya. mobil kotak tisu. Iya. Buset, kata gua. So kaya banget kata gue anjing. Iya, kacau. Acau buset kata gue. Ya lu mentang-mentang Alphard doang, gue juga bisa kali ya. Iya. Terus Buset. kata gue, terus langsung aja dia pergi aja gitu kata gue, nggak tanpa salam lagi kan. Astagfirullah. Udah gitu, gue pengen beres-beres packing beres-beres barang dulu, gue bagi-bagiin ke ini warga gitu. Ya udah gue langsung tinggalin aja tuh, gue udah emang rada
kurang soal sih sama Mas Amar itu. Ria banget tuh abis haji yang. Nah, sebenarnya kagak boleh gitu ya. Iya, karena abis haji mah. Abis haji mah ya. Udah. Kagak usah hari-hari gitu, iya. Rendah hati. Mana orang baru pertama kali haji ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Udah sering gua ngeliat orang-orang haji mah kayak gitu. Tinggal gua aja belum ini duitnya masih ada 5.000 doang kata gua. Astagfirullahaladzim. Itu adalah salah satu dari contoh nifak. Jadi nifak itu seperti di video tadi ya, si Mas Dika ini ngomong sama Mas Amar ini baik, terus di belakang ketemu orang lain diomongin dari belakang kayak tadi tuh, aneh nggak suka banget sama Mas Amar nih, mentang-mentang udah haji segala macam gitu ya. Macam-macam nifak juga ada, nifak itikodi dan nifak amali. Nifak itikodi itu nifak dalam keyakinan gitu. Kalau amali itu salah satunya dari perbuatan. Ada dalam Quran surat At-Taubah ayat 67, Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina humul fasikun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka adalah orang-orang fasik. Baik, itu saja video singkat dari saya dan rekan-rekan saya. Hatur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari pengertian yang sudah dijelaskan tadi ya tentang pengertian nifak itu, nifak terbagi menjadi 2 jenis, yaitu untuk jenis pertama nifak itikodi dan jenis yang kedua yaitu nifak amali. Jadi kita bahas dulu ya ke pembahasan jenis nifak yang pertama dulu. Tadi nifak apa? Nifak itikodi, yaitu nifak yang berkaitan dengan kemunafikan dalam keyakinan. Jadi nifak itikodi itu munafik dalam keyakinannya gitu. Jadi orang yang terlibat dalam nifak ini, orang itu mengaku beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ajaran Islam, tetapi dalam hatinya itu ia kafir, dia tidak percaya kepada semua itu. Nah, jadi itu berkaitan dengan kemunafikan dalam keyakinan. Sedangkan untuk jenis yang kedua yaitu nifak amali, yaitu nifak ini berkaitan dengan sikap dan perilaku meskipun orang tersebut masih mengimani Islam dalam hatinya, tetapi ia tuh masih berkata bohong gitu di dalam ucapannya. Jadi kedua jenis itu ada perbedaannya ya. Yang pertama itu untuk jenis itikodi itu, dalam jenis itikodi dia munafik dalam keyakinan, dalam kepercayaannya gitu tentang agamanya sendiri. Nah, kalau untuk jenis yang kedua itu jenis amali itu adalah kemunafikan dalam perbuatan. Ya, contohnya itu bahwa nifak amali ini adalah katanya dengan munafik, di depan ngomongnya apa, di depan malah muji-muji seseorang gitu ya, tetapi di belakang dia malah berkata buruk tentang seseorang itu gitu. Jadi itu adalah tentang pengertian perbedaan kedua nifak tersebut. Nah, jadi sebaiknya kita menghindari ya sifat-sifat ini, bahwa sifat ini tuh buruk sekali ya, karena mungkin akan membuat perspektif orang tentang kita tuh bakal buruk gitu jadinya. Ya, jadi mungkin agar kalian lebih paham, kami mempunyai satu video nih biar kalian lebih paham lagi tentang nifak dan bagaimana sih sikap nifak itu agar kita bisa terhindar gitu dari sifat nifak tersebut. Jadi mari kita tonton dan lihat bagaimana videonya, dan kita cermati videonya bagaimana. Nah, setelah penjelasan dari teman-teman tadi, sekarang kita akan lanjut pada pembahasan tentang dampak dan hikmah dari adanya nifak. Apa aja sih dampak dari adanya nifak ini? Nah, yang pertama, dampak dari nifak ini yaitu bisa merusak kehidupan sosial. Jadi munafik ini kan sering menyebarkan fitnah dan memecah belah umat dan akan menimbulkan konflik dalam masyarakat. Kedua, mengganggu stabilitas umat Islam. Nifak menyebabkan umat Islam kehilangan kepercayaan dan kekompakan yang berdampak pada lemahnya kekuatan dan persatuan. Ketiga, menghalangi kebenaran. Orang munafik ini menghalangi dakwah Islam dan menyebarkan keraguan terhadap ajaran agama. Dan yang keempat, mendapat azab paling pedih.
Allah itu berfirman bahwa orang munafik itu berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Ini tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 145. Dan yang kelima, menggugurkan amal ibadah. Amalan orang munafik tidak diterima karena niatnya tidak ikhlas untuk Allah, melainkan untuk ria atau kepentingan duniawi. Selanjutnya ada hikmah dari adanya nifak dalam hal pembelajaran ya. Nah, walaupun nifak ini adalah keburukan, Islam mengajarkan kita itu untuk mengambil pelajaran ataupun hikmah dari segala hal. Nah, di antaranya dalam nifak ini itu yang pertama menjadi peringatan bagi mukmin sejati. Adanya nifak membuat seseorang mukmin ini lebih waspada dan selalu memperbaiki niat dan perbuatannya agar tidak tergelincir ke dalam kemunafikan. Yang kedua, mengajarkan keikhlasan. Hikmah dari bahaya nifak adalah mengajarkan kita tentang pentingnya kejujuran hati dan kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang ketiga, menjadi ujian bagi umat. Nifak ini merupakan ujian untuk menguji keimanan umat Islam. Nah, dari situ tampak nih siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya berpura-pura. Dan yang keempat, memperkuat ilmu dan wawasan. Mempelajari tentang nifak ini akan menambah wawasan keagamaan dan membentengi diri kita dari sifat-sifat tercela yang berbahaya bagi akhirat. Mungkin itu pembahasan tentang hikmah dan dampak dari nifak. Mungkin cukup itu. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.